Halo Galapers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Dhurandhar, The Revenge. Film yang dirilis tahun 2025 ini dibintangi oleh Ranveer Singh dan Arjun Rampal. Dhurandhar berkisah tentang agen terbaik mata-mata India yang menjalankan misi untuk menyusup ke jantung pertahanan musuh. Dia pada akhirnya menjadi seorang raja gangster, tetapi agen yang satu ini harus mengorbankan semuanya, mulai dari anak, istri, adik, dan bahkan ibunya. Dhurandhar terinspirasi dari insiden nyata dinamika India dan Pakistan. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel Bang Gelo bisa berkembang. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Di awal film, kita disuguhkan dengan keluarga Jaskirat yang sedang mengambil foto keluarga. Tampak Jaskirat berbahagia bersama ibu dan ayahnya dan kedua saudara perempuannya. Jaskirat alias Jasi punya kakak perempuan bernama Harlin dan adik perempuan bernama Jaslin. Kemudian, fotografernya adalah teman baik Jaskirat yang bernama Pinda dan dia jatuh cinta kepada Jaslin. Januari tahun 2000, di Uttar Pradesh, India, Pinda membawa Jasi bertemu anggota dewan yang sekaligus merupakan gangster. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk membeli senjata api. Setelah mendapatkan senjatanya, mereka berdua pulang ke kampung halamannya. Jasi dan Pinda kemudian tiba di sebuah rumah mewah milik Sukhwinder, seorang anggota dewan. Pinda terpaksa berpisah dengan Jasi. Dia bilang dia ingin melihat Jasi menjadi seorang tentara. Tetapi takdir berkata lain. Jasi meminta Pinda supaya menikahi adiknya dan menjaga ibunya. Pinda meninggalkan Jasi sendirian. Dan pemuda itu mengendap-endap masuk ke dalam rumah mewah dengan membawa senjata api tadi. Jasi melewati pagar dan naik ke lantai 2. Dia bertemu dengan Sukhwinder yang sedang bermesraan dengan istrinya. Jasi masuk dan mengancam Sukhwinder. Dia menanyakan di mana adiknya, tetapi Sukhwinder tidak mau memberitahu Jasi. Jasi kemudian tanpa basa-basi menembak mati anggota dewan itu. Setelah membunuh Sukhwinder, dia turun ke bawah dan mencari adiknya. Jasi memeriksa beberapa kamar, tetapi dia selalu bertemu dengan para penjahat keluarga Sukhwinder. Jasi selalu menanyakan hal yang sama, tetapi para penjahat tidak mau memberitahu posisi Jaslin. Jasi kemudian membunuh mereka tanpa ampun. Jaskirat sebenarnya anggota militer yang baru lulus tentara dan dia sudah menjalani pendidikan militer dengan status sebagai prajurit terbaik. Jaskirat alias Jasi memutuskan berhenti menjadi angkatan darat hanya untuk membalas Sukhwinder yang telah membunuh ayahnya, memperkios kakaknya, dan menculik adik perempuannya. Anggota keluarga penjahat terakhir bernama Tipu. Dia juga tidak mau memberitahu di mana Jaslin disembunyikan. Jasi kemudian menembak hidung Tipu. Karena ketakutan, Tipu akhirnya buka suara. Dia bilang Jaslin disembunyikan di dalam gudang penampungan air. Jasi kemudian membunuh Tipu. Jasi masuk ke dalam gudang dan di sana dia akhirnya bertemu dengan adiknya Jaslin dan wanita itu menangis. Jasi ditangkap dan diadili. Jaksa pembela berusaha meyakinkan hakim bahwa Jasi melakukan semua itu demi menuntut keadilan untuk keluarganya. Dia sudah lapor polisi, tetapi polisi tidak menggubris laporannya. Jasi terpaksa membunuh semua keluarga laki-laki Sukhwinder demi menyelamatkan adiknya. Hakim kemudian memutuskan Jasi bersalah dan dia dijebloskan ke dalam penjara. Setelah keluar dari ruang sidang, Jasi berpesan kepada Pinda supaya menjaga Jaslin dan ibunya. Jasi berpelukan dengan sang ibu. Wanita itu menangis. Meskipun demikian, ibunya bangga punya seorang putra yang sangat pemberani. Setelah 2 tahun di penjara, Jasi kemudian dipindahkan ke penjara yang lain. Nah, ketika diangkut di tengah perjalanan, mobil Jasi dihadang oleh segerombolan orang bersenjata.
Jassy diculik dan dibawa ke suatu tempat. Di sana, dia bertemu Susan, kepala pelatih tentara militer. Tidak lama kemudian, muncul Tuan Sanyal, pimpinan agen rahasia India. Sanyal meminta Jassy untuk menjadi anggota agen India di Pakistan. Pemerintah India akan memberikan uang kompensasi kepada adik dan orang tua Jassy. Mendengar tawaran itu, Jassy setuju. Dia kemudian dilatih kembali untuk menjadi seorang mata-mata. 2 tahun kemudian, Jassy diberangkatkan ke Pakistan. Dia memiliki identitas baru dengan nama Hamza. Tugas Jassy adalah membunuh komplotan teroris yang sering melakukan pengeboman di India, termasuk menyerang warga sipil, menyerang parlemen India, dan membajak pesawat. Operasi khusus yang dilakukan oleh Jassy diberi nama Operasi Durandar. Jassy tiba di Pakistan dan dia membakar foto keluarganya. Jassy kemudian bekerja di toko jus milik Tuan Alam, karena pemilik toko itu adalah agen rahasia India lainnya yang sudah lama menjalankan misi di Pakistan. Alam kemudian memperkenalkan geng Rehman kepada Jassy. Rehman adalah pemimpin tertinggi gangster di Tanah Liari, kota Karachi, Pakistan. Dia berasal dari suku Balok. Rehman punya musuh bebuyutan, yaitu Bade, pemimpin gangster dari suku Patan yang selalu ingin bersaing dengan Rehman untuk menjadi raja Tanah Liari. Suatu hari, Jassy berhasil menyelamatkan adik Rehman dari serangan Bade, dan sejak saat itu, Rehman mengangkat Jassy sebagai anggota kepercayaannya. Tetapi pada akhirnya, Rehman tewas di tangan Inspektur Polisi Aslam. Inspektur polisi yang satu ini sebenarnya memihak kepada geng Bade karena mereka sama-sama berasal dari suku Patan. Di wilayah itu, pembunuhan terjadi dengan begitu mudah. Jika tidak suka suatu kelompok, maka seseorang cukup memfitnah saja dengan mengatakan bahwa orang itu menista agama. Nah, malam itu, sepasang pasutri difitnah sebagai penista agama. Mereka berdua dibakar massa dan polisi Aslam hanya menyaksikan dari kejauhan karena korbannya bukan orang dari kaum mereka. Kematian Rehman membuat Arshad Papu kegirangan. Mereka senang karena pada akhirnya pemimpin tertinggi suku Balok tewas. Rehman kemudian digantikan oleh adiknya Uzair. Untuk balas dendam kematian Rehman, Uzair menyerang orang-orang Patan yang dipimpin oleh Arshad Papu. Dengan mengandalkan Hamza, geng Balok tidak terkalahkan. Mereka bahkan menyerang markas Arshad Papu. Karena terdesak, Arshad Papu segera menelepon politisi Jamil untuk meminta bantuan. Jamil bilang bahwa dia akan mengirimkan mobil untuk mengungsikan Arshad Papu dan adiknya yang sedang terkepung. Mobil itu pada akhirnya datang. Arshad dan adiknya segera masuk ke dalam mobil. Mereka dibawa ke sebuah gedung dan ternyata Jamil tidak menyelamatkan nyawa Arshad Papu. Karena kenyataannya, mobil itu membawa Arshad ke markas orang-orang Balok. Uzair menangkap adik Arshad Papu dan membunuhnya di depan mata Arshad. Keesokan harinya, Uzair membawa Arshad Papu di depan publik. Wajah Arshad Papu berantakan akibat siksaan tadi malam. Uzair memperingatkan semua orang bahwa siapapun yang berani menantang dirinya dan orang-orang Balok, maka akan bernasib sama seperti Arshad Papu. Setelah berkata demikian, Uzair memenggal kepala Arshad Papu dan memainkannya seperti bola. Kematian Arshad Papu secara tragis heboh di Pakistan. Perdana Menteri kecewa dengan Mayor Iqbal, politisi Jamil, dan juga polisi Aslam. Mereka dianggap gagal menjaga sistem hukum dan keamanan di wilayah Karachi. Mayor Iqbal adalah kepala Badan Intelijen Pakistan dan dia menyarankan agar berita tentang kematian Arshad Papu harus dialihkan oleh media. Mereka kemudian menangkap beberapa orang untuk dijadikan sebagai tersangka teroris. Sejak saat itu, media sibuk memberitakan tentang kejadian teror di Pakistan dan perlahan berita tentang Arshad Papu mulai tenggelam. Atas perintah dari Perdana Menteri, Mayor Iqbal dan polisi Aslam melakukan misi penangkapan terhadap Uzair. Jamil segera menemui Uzair dan memintanya untuk meninggalkan Pakistan supaya dia bisa selamat dari Iqbal dan Aslam. Awalnya Uzair tidak mau. Dia ingin bertahan sebagai simbol pemimpin orang-orang Balok. Tetapi Hamza membujuk Uzair. Dia bilang tidak ada gunanya Uzair bertahan di Pakistan jika pada akhirnya dia harus tewas di tangan Iqbal. Jika Uzair tewas, maka orang-orang Balok dengan mudah ditaklukkan oleh orang-orang Patan. Hamza meminta Uzair agar mengungsi ke Dubai. Uzair pada akhirnya setuju dengan ide Hamza. Tetapi Uzair tidak tahu jika Hamza sebenarnya sudah menyusun rencana tersebut. Ketika Uzair tiba di Dubai, dia ditangkap oleh kepolisian di sana. Sementara Hamza, dia akhirnya diangkat sebagai Raja Liari. Setelah menjadi Raja Liari, Hamza mendapatkan harta kekayaan dan dia membeli sebuah rumah mewah.
Hamzah menikah dengan putri Jamil yang bernama Yalina. Mereka dikaruniai seorang putra bernama Jayan. Perlahan nama Hamzah semakin populer dan dia mendapat banyak sekali dukungan terutama dari orang-orang muslim. Dalam waktu dekat pemilu akan segera digelar. Popularitas Perdana Menteri incumbent yang bernama Jawari menurun secara drastis. Nama baru mencuat ke permukaan dan elektabilitasnya meningkat. Dia adalah politisi Nawab dan berasal dari partai Islam sebagai partai oposisi. Jamil keluar dari partai incumbent. Dia memilih bergabung dengan partai Islam demi mendukung politisi yang sedang meroket elektabilitasnya. Nawab juga didukung oleh Hamzah yang memiliki begitu banyak massa. Dan sesuai prediksi, Nawab pada akhirnya memenangi pemilu dan dia berhasil diangkat menjadi Perdana Menteri. Mayor Iqbal punya mertua bernama Brigadir Jahangir. Dia adalah mantan militer Pakistan, tetapi saat ini kakinya cacat akibat perang. Brigadir Jahangir tidak menyukai Iqbal karena Iqbal hanya punya anak tunggal dan dia seorang perempuan. Jahangir ingin punya cucu laki-laki untuk meneruskan tradisi keluarga mereka menjadi seorang tentara. Jahangir bilang Mayor Iqbal tidak setangguh dirinya ketika dia masih memimpin pasukan Pakistan melakukan penyerangan terhadap India. Saat masih menjadi brigadir, Jahangir membunuh banyak tentara India dan dia juga memperkeos wanita-wanita di sana. Banyak dari mereka yang melahirkan anak haram Jahangir. Jahangir ingin menunjukkan bahwa dirinya sangat produktif dan bisa punya banyak anak, tidak seperti Iqbal. Nah, Mayor Iqbal cuma diam 1000 bahasa. Dia jengkel mendengar ucapan mertuanya. Iqbal kemudian meminta pembantunya untuk meletakkan Jahangir di luar rumah supaya si tua bangka itu tidak terlalu berisik. Sejak Hamzah menjadi pemimpin di Liari, tidak ada lagi kericuhan yang muncul antara suku Balok dengan orang-orang Patan. Kondisi ini disukai oleh Mayor Iqbal karena Iqbal menginginkan keamanan untuk negara Pakistan. Sejak saat itu, Mayor Iqbal berteman baik dengan Hamzah. Suatu hari, Iqbal membawa Hamzah bertemu dengan pemimpin teroris tertinggi di Pakistan. Dia adalah Tuan Bade atau yang dikenal dengan nama Daud Ibrahim. Hamzah masuk ke rumah Daud yang sangat mewah. Di sana dia terkejut melihat kondisi Daud Ibrahim yang ternyata saat itu sedang sakit keras. Usianya belum terlalu tua, tetapi karena penyakit yang dia derita, Daud Ibrahim terlihat begitu lemah dan tidak berdaya, seperti seorang lansia. Dari pertemuan itu, Hamzah jadi tahu jika Mayor Iqbal ternyata adalah tangan kanan kepercayaan Daud. Bahkan, Tuan Jamil yang merupakan seorang anggota dewan juga merupakan anak buah Daud Ibrahim. Dalam pertemuan itu, Daud ternyata ingin melakukan transaksi narkoba dan keuntungan dari penjualan narkoba itu bisa dia gunakan untuk membeli senjata api. Mereka memiliki satu orang yang sangat ahli dalam mencicipi narkoba dan orang ini berasal dari India. Daud menugaskan Hamzah supaya menyambut orang ini di bandara. Selama berada di Pakistan, Hamzah harus memberikan pelayanan terbaik kepada orang India ini. Hamzah tidak keberatan. Dia siap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Daud Ibrahim. Hamzah datang ke bandara untuk menyambut tamunya. Tetapi alangkah terkejutnya Hamzah ketika mengetahui jika tamunya adalah adik iparnya sendiri, yaitu Pinda. Hamzah terdiam selama berada di perjalanan. Dia takut Pinda mengenali dirinya. Beruntung, Pinda seakan tidak kenal dengan Hamzah. Hamzah kemudian menanyakan asal-usul Pinda dan adik iparnya itu menjelaskan bahwa dia tinggal di desa yang sama dengan desa di mana Hamzah tinggal. Itu artinya Pinda adalah adik iparnya dan sejujurnya Hamzah penasaran kenapa Pinda bisa menjadi ahli pencicip narkoba. Tetapi Hamzah tidak berani untuk bertanya. Mereka kemudian tiba di TKP. Di sana, Pinda melakukan tugasnya dengan begitu baik. Dia yakin jika semua narkoba yang dijual kepada Iqbal 100% asli. Setelah selesai transaksi, malam harinya Hamzah mengadakan pesta di rumah untuk menyambut kedatangan Pinda. Hamzah mengundang si penjual jus Alam yang sekaligus merupakan agen rahasia India. Ketika pesta sedang berlangsung, Alam memberikan racun yang diminta oleh Hamzah karena Hamzah punya rencana untuk menghabisi Daud Ibrahim alias Bade menggunakan racun tersebut. Tiba-tiba Pinda ingin pergi ke toilet dan dia meminta agar Hamzah yang mengantarnya. Setibanya di sana, Pinda mulai menggunakan narkoboy. Setelah itu, dia juga melontarkan pertanyaan yang sangat mengejutkan. "Hei Jasi, apakah kau tidak rindu dengan kampung halamanmu? Tidakkah kau rindu dengan ibumu?" Pertanyaan Pinda membuat Jasi seperti mendapat serangan jantung. Jasi terkejut. Ternyata Pinda mengenali dirinya. Dan Pinda kecewa dengan Jasi karena selama ini Jasi ternyata kabur ke Pakistan dengan melupakan adik dan ibunya.
Jasi alias Hamzah penasaran bagaimana bisa Pinda menjadi seorang pecandu. Pinda tidak mau menjawab. Dia hanya ingin bilang ke orang-orang bahwa Hamzah saat ini sedang menyamar. Pinda tahu hal itu karena selama ini pemerintah India selalu memberikan uang kompensasi kepada keluarga Hamzah. Hamzah kaget dan dia berusaha menghentikan tindakan Pinda. Nah, Pinda yang sedang teler melihat Hamzah seperti melihat setan. Dia mulai menyerangnya dan terjadi duel di antara mereka. Dalam duel tersebut, Pinda mengambil jarum suntik dan berniat menyuntikkannya ke mata Hamzah. Tetapi Hamzah menghindar dan jarum suntiknya secara tidak sengaja mengenai mata Pinda. Dia mengerang kesakitan, kemudian mundur dan terjatuh. Di saat itulah kepala Pinda membentur wastafel kamar mandi dan dia tewas seketika. Hamzah keluar dari kamar mandi dan dia mencoba untuk tenang dengan kembali ke pesta. Tiba-tiba terdengar suara orang berteriak. Para tamu yang hadir berlari masuk ke kamar mandi. Hamzah yang ditinggal sendirian mengambil pistol dan dia masuk ke dalam kamar mandi. Di sana, anak buah Hamzah menangkap Alam dan menuduhnya sebagai pembunuh Pinda. Hamzah kemudian berteriak, "Berani-beraninya kau membunuh orang di dalam rumahku, padahal aku mempercayaimu." Nah, setelah berkata demikian, Hamzah menembak mati Alam. Polisi Aslam justru curiga dengan tindakan Hamzah. Seharusnya Hamzah tidak membunuh Alam supaya mereka bisa menginterogasinya. Nah, sejak saat itu, Aslam mulai mewaspadai Hamzah sebagai seorang mata-mata. Dia berpesan kepada anak buahnya supaya mengawasi Hamzah. Percakapan Aslam dan anak buahnya ternyata didengar oleh istri Hamzah, Yalina, kemudian memeriksa barang-barang suaminya dan dia menemukan buku catatan yang isinya adalah tentang nama-nama teroris yang ada di Pakistan. Yalina sadar jika suaminya Hamzah adalah seorang mata-mata India. Hamzah menenangkan diri dan dia keluar dari rumahnya. Hamzah singgah ke warung kopi dan di sana dia memesan 2 minuman. Satu untuk dirinya dan satunya lagi untuk temannya Alam yang sudah beda alam. Hamzah kemudian teringat apa yang terjadi di dalam kamar mandi. Ketika Pinda tewas, Alam mengetuk pintu. Hamzah mengizinkannya masuk dan dia menjelaskan situasinya. Pinda tewas karena kecelakaan. Dia berusaha membongkar penyamaran Hamzah. Alam kemudian berkata, "Kau sudah terlalu jauh dan jangan pernah menyerah." Setelah itu, Alam melukai dirinya sendiri. Dia meminta Hamzah supaya keluar melalui jendela. Alam berpesan agar Hamzah menghabisi dirinya supaya penyamaran Hamzah tidak bisa terbongkar. Alam harus berkorban demi tanah airnya India dan sahabatnya Hamzah. Hamzah pulang ke rumah dan dia disambut istrinya dengan pistol. Yalina kemudian bertanya, "Apakah kau mata-mata India?" Hamzah terdiam. Dia tidak menjawab tetapi terus melangkah mendekati Yalina. Hamzah mengambil pistol yang ada di tangan istrinya. Dia meminta Yalina supaya melepaskan tembakan itu. Tetapi Yalina tidak punya keberanian untuk membunuh suaminya sendiri. Dia hanya menangis. Hamzah berusaha menjelaskan situasinya. Dia sudah melangkah terlalu jauh melewati api dan akhirnya mencapai titik ini. Hamzah tidak akan menyerah walaupun harus terbakar api. Hamzah menjelaskan bahwa misi utamanya adalah mengincar para teroris yang selama ini telah membuat kekacauan di India. Dia tidak pernah membenci Pakistan. Dia hanya membenci teroris yang ada di negeri Pakistan. Hamzah juga mengatakan bahwa korban dari teroris itu bukan hanya orang India, tetapi juga orang-orang Pakistan. Dia menyebutkan beberapa contoh dari fakta yang sudah terjadi di sana. Setelah mendengar penjelasan suaminya, Yalina akhirnya bisa menerima Hamzah. Dia juga memperingatkan Hamzah supaya berhati-hati karena polisi Aslam sudah mengetahui rahasia Hamzah. Ketika mengungsi ke Dubai, Uzair ditangkap polisi. Sekarang dia dideportasi ke Pakistan. Kedatangan Uzair ternyata memancing polisi Aslam untuk membunuhnya. Aslam ditelepon oleh Hamzah. Hamzah bilang bahwa untuk membunuh Uzair, polisi Aslam harus melewati pintu bagian belakang bandara. Karena pintu utama dijaga ketat oleh anak buah Uzair. Dia bahkan menyebutkan jalan yang harus dilewati oleh polisi Aslam. Tentu saja Aslam tidak percaya kepada Hamzah. Dia ingin menjemput Uzair melintasi jalan yang berbeda. Untuk menipu Hamzah, polisi Aslam mengirim anak buahnya Umar supaya melewati jalan yang sudah ditentukan oleh Hamzah. Umar bergerak terlebih dahulu, kemudian disusul oleh polisi Aslam dengan melintasi jalur yang berbeda. Ternyata Hamzah jauh lebih licik dari Aslam. Dia sudah menyiapkan rencana lain. Sebuah kendaraan membuntuti polisi Umar
sementara anak buah yang lain mengejar Aslam tanpa disadari oleh Aslam sendiri. Hamzah kemudian menelpon Aslam dan dia mengucapkan selamat tinggal. Seketika, anak buah Hamzah yang sangat militan mengorbankan dirinya dengan menabrakkan mobil ke arah mobil polisi Aslam. Di dalam mobil tersebut sudah ada bom yang membuat ledakan besar terjadi. Aslam tewas dan dari kejauhan, Hamzah dan anggota Dewan Jamil menyaksikan asap mobil yang terbakar. Sementara Uzair, dia dibawa ke Pakistan dan dijatuhi hukuman penjara karena pernah menimbulkan kericuhan di kota Karachi. Hamzah berangkat ke Dubai untuk menemui atasannya. Mereka melakukan pertemuan rahasia. Sanyal, kepala Badan Intelijen India, meminta agar Hamzah segera menuntaskan misinya. Setelah pertemuan itu, satu persatu gembong teroris dibunuh oleh Hamzah. Dan setelah membunuhnya, dia mengirim foto itu kepada bosnya Sanyal. Hamzah mendatangi seorang pria yang bertugas mencetak uang palsu. Dan uang itu digunakan oleh komplotan teroris di bawah kepemimpinan Daud Ibrahim. Hamzah mendorong jatuh pria tersebut hingga tewas. Dan setelahnya dia membakar pabrik uang palsu milik Daud. Mayor Iqbal menelpon Hamzah. Dia mengajaknya untuk bertemu dengan Daud Ibrahim, pemimpin tertinggi teroris di Pakistan. Hamzah ingin menghabisi Daud dan dia menggunakan racun yang pernah diberikan oleh alam. Racun itu bisa diletakkan di bawah kulit dengan dilapisi oleh lapisan tipis yang transparan. Mereka kemudian masuk ke kamar Daud yang sedang dirawat. Daud tampak murka setelah menonton berita tentang pembunuhan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal kepada anak buahnya. Untuk membalas rentetan pembunuhan tersebut, Daud menginstruksikan Mayor Iqbal supaya melakukan serangan di wilayah perbatasan India-Pakistan. Mereka perlu amunisi senjata dan orang yang bisa menyediakan itu adalah Hamzah. Setelah selesai membeberkan rencananya, satu persatu mereka bersalaman dengan Daud dan Hamzah adalah orang terakhir. Dia kemudian melepas lapisan tipis racun tersebut dan siap untuk bersalaman. Tetapi mendadak tangannya ditepis oleh perawat yang ingin segera memberikan pengobatan kepada Daud yang sedang sekarat. Hamzah punya dua target terakhir, yaitu Mayor Iqbal dan juga Daud Ibrahim. Dia berniat untuk menyelesaikan misi secepatnya. Setelah itu, dia akan menyusul istri dan anaknya ke luar negeri. Hamzah kemudian memberikan tiket penerbangan kepada Yalina. Di saat itulah anak buah Iqbal melihat Hamzah dan istrinya. Dia mulai curiga. Ketika Hamzah pergi, anak buah Mayor Iqbal ini mengancam akan membunuh Jayan jika Yalina tidak memberitahu siapa Hamzah sebenarnya. Yalina pada akhirnya tidak bisa berbohong. Dia mengatakan bahwa Hamzah adalah mata-mata India. Setelah mendapatkan informasi tersebut, anak buah Iqbal segera menelpon pimpinannya. Iqbal pulang ke rumah dan dia menonton berita di TV. Seorang anggota teroris lainnya ditembak mati di depan media. Seperti biasa, identitas pelaku tidak diketahui dan pelakunya segera menghilang. Iqbal geram melihat berita tersebut. Sementara mertuanya justru menertawakan Iqbal. Dia bilang Iqbal adalah seorang mayor yang gagal. Selain gagal memberikan anak laki-laki, Iqbal juga gagal menghentikan pembunuhan terhadap para teroris. Setelah sekian lama diam, Iqbal kemudian menjawab mertuanya. Dia bilang jika mertuanya itu adalah pembohong, karena sebenarnya Brigadir Jahangir adalah pemimpin yang menjual pasukannya kepada tentara India demi keselamatan dirinya sendiri. Jahangir juga tidak memperkios wanita India, dia justru memperkios wanita-wanita Pakistan. Setelah berkata demikian, Iqbal membunuh mertuanya dengan menenggelamkannya di dalam bak mandi. Malam harinya, Mayor Iqbal mencukur rambutnya. Dia siap berperang melawan Hamzah. Keesokan paginya, Hamzah datang membawa temannya Rizwan. Dia membawa sejumlah amunisi yang diminta oleh Mayor Iqbal. Di luar ruangan, Rizwan menghitung uangnya. Dan setelah selesai dia berniat menyusul Hamzah di dalam ruangan. Tetapi mendadak pintunya ditutup. Di sekeliling Rizwan, tepatnya di bagian atas gedung, orang-orang menggunakan seragam tentara bersiap untuk mengepung tempat itu. Rizwan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sementara Mayor Iqbal, dia mendekati Hamzah dan berkata, "Aku benci seseorang yang menikam dari belakang." Setelah berkata demikian, dia menikam Hamzah dan menendangnya berulang kali. Pada satu kesempatan, Hamzah berhasil menangkis pukulan Iqbal. Dia mencabut pisaunya kemudian tertawa karena dia sudah menyiapkan strategi kejutan untuk Mayor Iqbal.
Iqbal jengkel dengan sikap Hamzah. Dia melepaskan rentetan tembakan tetapi tidak mau membunuhnya. Dia tidak ingin Hamzah mati dengan begitu mudah. Iqbal ingin Hamzah menderita. Hamzah kemudian melihat ke arah jam tangannya dan dari luar gedung, Rizwan menekan tombol yang membuat ledakan besar terjadi. Ternyata Hamzah dan Rizwan sudah merencanakan sebuah strategi. Jika Hamzah tidak keluar dari tempat itu lebih dari 10 menit, maka Rizwan harus segera menekan tombol bom yang mereka pasang di dalam amunisi senjata. Ledakan besar itu membunuh lebih dari separuh komplotan Iqbal. Akibat ledakan tersebut, mereka terpental dan gedung itu roboh. Rizwan membuka senjatanya. Dia melepaskan tembakan bertubi-tubi. Ternyata pasukan yang menggunakan seragam militer adalah anak buah Hamzah setelah dia bekerja sama dengan mujahidin yang dipimpin oleh Shirani. Mereka adalah para pejuang dari wilayah perbatasan yang setia dengan suku Balok. Pasukan ini membantu Rizwan menghabisi semua penjahat di tempat itu. Hamzah menghabisi 2 anak buah Iqbal dan pada akhirnya dia berhadapan langsung dengan Mayor Iqbal. Karena posisinya terdesak, Iqbal meraih senjata dan melepaskan tembakan. Hamzah terpaksa melarikan diri ke lantai 2. Iqbal mengejar, tetapi Hamzah menyerangnya dari belakang. Hamzah dan Iqbal terjatuh di lantai bawah. Iqbal sadar lebih dahulu dan dia segera melarikan diri. Sementara Hamzah, dia mengejar Iqbal dan menembaknya menggunakan basoka. Iqbal sepertinya punya nyawa cadangan. Dia berhasil selamat meskipun terkena ledakan basoka. Sekarang Mayor Iqbal melarikan diri ke area perumahan warga. Hamzah lanjut mengejarnya. Mereka kemudian tiba di tempat penampungan kontainer. Di tempat itu, Iqbal membanting tubuh Hamzah dengan salah satu penutup kontainer. Dia mengambil rantai dan juga senjata tajam. Iqbal mulai menyerang Hamzah menggunakan senjata tersebut. Hamzah berhasil melepaskan diri dari rantai Iqbal. Sekarang dia mulai menyerangnya dan Iqbal tidak mampu menandingi kemampuan bela diri Hamzah. Dia mencoba kabur tetapi Hamzah melempar kakinya menggunakan senjata tajam. Kedua kaki Iqbal putus. Melihat Iqbal yang tidak berdaya, Hamzah mengikat lehernya dan menyeret Mayor itu seperti seekor binatang. Hamzah memasukkan tubuh Iqbal ke dalam tangki berisi bensin. Iqbal mengerang kesakitan. Hamzah tidak peduli. Dia kemudian membuka cairan bensin dan bahan bakar itu tumpah, mengenai tanah dan mulai mengalir. Hamzah menyalakan korek api dan meletakkannya tidak jauh dari aliran bensin tersebut. Seketika, bensin menyambar api itu dan ledakan besar terjadi. Hamzah menelpon istrinya dan dia memberitahu Yalina bahwa nama aslinya adalah Jaskirat. Yalina menangis mendengar pengakuan suaminya. Tidak lama kemudian, mata-mata Pakistan datang ke tempat itu dan menangkap Hamzah. Hamzah disiksa habis-habisan. Dia dicambuk, disetrum, dan tangannya ditarik. Tubuhnya berlumuran darah. Hasan, kepala Badan Intelijen Pakistan, memaksa Hamzah untuk mengatakan siapa saja mata-mata India yang menyamar dan tinggal di Pakistan. Hamzah tidak mau membongkar identitas mereka. Dia memilih setia kepada negaranya. Tidak lama kemudian, Hasan ditelepon oleh Sanyal, kepala Badan Intelijen India. Sanyal meminta supaya Hamzah dibebaskan. Jika tidak, maka Sanyal akan membongkar satu rahasia penting yang dimiliki oleh Hasan. Ternyata selama ini Hasan adalah agen yang korup. Dia menjual nuklir Pakistan kepada Israel. Padahal Pakistan adalah negara yang anti-Israel. Sanyal secara diam-diam mengirimkan anak buahnya untuk memata-matai Hasan. Mereka memasang kamera tersembunyi dan merekam transaksi yang dilakukan Hasan dengan jenderal-jenderal Israel. Jika video tersebut terbongkar ke publik, maka Hasan pasti dijatuhi hukuman mati. Hasan pada akhirnya dengan terpaksa melepaskan Hamzah. Dia menurunkannya di suatu tempat sesuai keinginan Sanyal. Setelah itu Hamzah ditinggalkan sendirian. Dia berjalan tertatih-tatih dan sebuah kendaraan muncul. Hamzah masuk ke dalam mobil. Dia terkejut ketika mengetahui jika orang yang menjemputnya adalah ayah mertuanya sendiri, yaitu politisi Jamil. Jamil membawa menantunya ke suatu tempat. Di sana, dia mulai bercerita. 45 tahun yang lalu, Jamil dikirim ke Pakistan dengan satu misi, yaitu menjadi politisi di sana. Dia sukses dengan misi tersebut. Jamil berpesan satu hal kepada Hamzah, supaya Hamzah melepaskan anak dan istrinya demi keselamatan dan kebahagiaan mereka. Hamzah merasa sedih karena dia harus berpisah dengan orang yang paling dia sayangi untuk kedua kalinya. Meskipun berat hati, Hamzah kemudian memilih meninggalkan keluarganya demi keselamatan mereka.
Hamzah masih penasaran karena dia punya satu misi terakhir, yaitu membunuh Daud Ibrahim, kepala teroris di Pakistan. Jamil tersenyum. Dia kemudian menunjukkan sebuah video. Jamil diundang oleh Daud untuk menghadiri pesta makan malam. Ketika bersalaman, Jamil meracuni Daud yang membuatnya muntah darah. Dan sejak saat itu Daud selalu terbaring di kamarnya. Jamil sengaja memberikan racun yang tidak langsung mematikan supaya Daud mati perlahan dan sangat menderita. Sementara Uzair, dia dihabisi di dalam penjara oleh orang yang sudah diutus oleh Hamzah. Hamzah alias Jaskirat dibawa ke India. Dia bertemu dengan bosnya Sanyal. Sanyal memuji dan mengakui kehebatan Jaskirat. Dia akan diberikan bintang kehormatan dan medali penghargaan. Malam harinya, Hamzah tidur di asrama militer yang sudah disiapkan oleh Sanyal. Di sana, Hamzah membakar foto keluarganya. Dia tampak begitu sedih, tetapi harus tetap tegar. Suatu pagi, Hamzah tiba-tiba menghilang. Dia secara diam-diam pulang ke kampung halamannya. Hamzah melintasi rumah Tuan Sukhwinder dan dia teringat dengan masa lalunya. Tidak jauh dari rumah itu, Hamzah kemudian tiba di rumah orang tuanya. Ibu Hamzah tampak sibuk dan tidak menyadari kehadiran putranya itu. Adik Hamzah juga tidak sempat menoleh. Hamzah sadar jika dia kembali, maka nyawa ibu dan adiknya serta keponakannya bisa menjadi taruhan. Hamzah kemudian memilih untuk meninggalkan mereka. Ketika ingin kembali ke markas, dia terkenang akan masa lalunya. Hamzah diterima sebagai tentara India dan mulai menjalani latihan militer. Ketika tes fisik dan bela diri, Hamzah keluar sebagai pemenang. Dia terpilih menjadi anggota militer terbaik dan semua yang diajarkan oleh asisten Sanyal kepadanya menjadi bermanfaat ketika dia harus melawan Iqbal dan komplotannya. Hamzah alias Jasi juga mendapatkan pelatihan tentang penggunaan racun dan daftar nama kelompok teroris yang ada di Pakistan. Dia sadar jika dirinya sudah dibentuk ketika dia masuk ke dalam militer untuk menjadi seorang agen rahasia terbaik. Dan film pun berakhir.